Saya Harits dan ini adalah vlog saya. Hai teman-teman, sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, pada episode kali ini saya akan menyampaikan tips dan triks dalam mengerjakan listening section di tes IELTS. Saya juga akan sedikit berbagi info tentang dua tipe format tes IELTS, PBT dan CBT. Tapi, sebelum kita masuk ke bagian tersebut, klik dulu like dan subscribe channel saya ya, supaya kalian gak ketinggalan tips dan triks mengenai tes IELTS berikutnya. Pada tes pertama tahun 2014, saya mendapat format PBT. Dalam format tersebut, tes booklet dan answer sheet dibuat terpisah. Sebelum mulai, pastikan data diri kalian lengkap. Untuk alat tulis, bawa aja pensil 2B dan penghapusnya. Tapi biasanya ya, nanti disediain sama tempat tesnya. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian tanya aja di tempat tesnya. Malu bertanya sesaat di jalan. Pada tes kedua, di tahun 2020, saya mendapat format CBT. Dalam format ini, kalian cukup login dengan dua hal, ID dan password. Gak perlu pensil 2P buat si jawaban, tapi perlu buat speaking section. Nanti saya jelasin di episode tentang speaking section. Perbedaan paling dasar dalam listening section adalah sumber listening material. Dalam format PBT, audio diputar pada satu CD player, sedangkan dalam format CBT, masing-masing peserta akan mendapatkan headphones untuk mendapatkan materialnya. Menurut saya lebih enak CBT karena lebih mudah ganti jawaban. Kalau PBT harus dihapus dulu. Dan juga karena keseringan pakai laptop, lebih gampang ngetik daripada nulis. Nah, sebelum kita bahas semua part di listening section, saya mau kasih beberapa tips dalam mengerjakan listening section. Pertama, fokus dari awal hingga akhir. Kedua, kenali setiap petunjuk dari tiap bagian. Ketiga, pahami setiap contoh yang diberikan. Keempat, baca pertanyaannya sebelum audio diputar. Dan terakhir, berlatih mendengarkan orang dengan aksen dan dialek Inggris yang berbeda. FYI, durasi mengerjakan listening section adalah 30 menit. Dan ada jeda waktu di antara set pertanyaan. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe pertanyaan yang ada di tes IELTS. Tipe pertama adalah complete the form. Di sini, kalian akan diberikan sebuah form untuk dilengkapi. Tips pertama adalah baca instruksi dengan teliti, karena ada persyaratan seperti no more than 2 words and or a number. Nilai kalian bisa dikurangi kalau nggak sesuai aturan. Triknya adalah, jika ada jawaban yang menggunakan angka, jangan tulis dalam kata-kata, tapi dengan angka. Dan jika ada jawaban yang menggunakan nama orang, tunggu sampai orang tersebut selesai mengeja namanya. Tips selanjutnya adalah jawab pertanyaan sesuai urutannya. So, jika kalian sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan selanjutnya, berarti kalian telah melewati pertanyaan sebelumnya. Oh iya, terkadang speaker akan buat kesalahan dalam berbicara. Ketika mereka mengulangi perkataan, pastikan kalian tidak menulis kesalahan omongan mereka. Tips berikutnya, dengarkan percakapannya baik-baik. Speaker bisa memberikan beberapa jawaban untuk satu pertanyaan, dan kalian harus menemukan jawabannya dengan mendengarkan detailnya. Terakhir, pastikan tidak ada salah eja dalam jawaban kalian. Tipe berikutnya ada label the map. Tips pertama adalah lihat dulu pintu masuk, karena di situ kalian akan diminta untuk memulai perjalanan kalian. Kedua, catat semua pilihan di map. Ketiga, pikirkan di mana hubungan antara masing-masing bangunan. Keempat, ketika kalian mendengarkan rekaman tersebut, visualisasikan apa yang dikatakan oleh speaker dan bayangkan di mana fiturnya berada. Kelima, ingat bahwa kalian akan mendengarkan secara berurutan. Artinya, kalau kalian sudah menemukan jawaban selanjutnya, berarti kalian telah melewati pertanyaan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah, jangan terdistract dengan omongan speaker yang tidak berhubungan dengan jawaban. Tipe pertanyaan ketiga adalah complete the table. Sama seperti completing the notes, pertama-tama, kalian harus perhatikan berapa kata yang dibutuhkan untuk melengkapi tabel. Biasanya sih nggak lebih dari 3 kata. Sekalian juga perhatikan apa yang dibutuhkan, apakah itu verb, noun, atau adjective. Selanjutnya, pelajari heading dan contoh. Dari situ, kita bisa menebak informasi apa yang kita butuhkan. Tebak-tebak aja dulu jawabannya. Nah,
Pas audio nanti diputar, gunakan informasi yang ada di tabel untuk membantu kita mengisi bagian yang kosong. Di sini, kita bisa tahu apakah tebakan kita tadi benar. Oh iya, informasinya juga berurutan kok, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ada tabel yang kosong, kalian nggak usah isi. Tipe pertanyaan keempat adalah multiple choice questions. Tips pertama adalah baca dan pahami soal atau kalimatnya terlebih dahulu. Dari situ, kita bisa tahu informasi apa yang harus kita dengarkan. Selanjutnya, pilih jawaban berdasarkan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita tahu. Jangan juga pilih jawaban hanya berdasarkan satu frasa atau satu kata yang ada di opsi jawaban. Triknya adalah jangan berhenti mendengarkan meski kalian kira sudah menemukan jawabannya. Terkadang, speaker bisa berubah pikiran, mengkoreksi apa yang mereka katakan, atau menambahkan informasi. Tips berikutnya, pastikan kalian mengetahui siapa speakernya, karena hanya akan ada satu orang yang menjadi fokus buat si speaker. Selain itu, pastikan kalian memahami konteks waktu yang disampaikan oleh si speaker. FYI, kalau kalian menemukan pernyataan negatif, itu bukan jawabannya. Tipe pertanyaan berikutnya adalah complete the flowchart. Sebelum kalian mulai mendengarkan, baca petunjuknya. Biasanya, jawaban yang dibutuhkan itu nggak lebih dari 3 kata. Lalu, pelajari bahasa yang digunakan di chart dan tentukan apa tujuannya. Pastikan jawaban kalian menggunakan gaya bahasa yang sama. Setelah selesai, pastikan jawaban kalian nggak ada yang salah eja ya. Tipe pertanyaan selanjutnya adalah complete a summary. Seperti biasa, baca petunjuknya dulu. Biasanya, kalian harus isi dengan maksimal 3 kata. Baca teksnya dengan cepat untuk tahu apa poin utamanya sebelum kalian mulai mendengarkan. Lihat konteks untuk tahu apa yang dibutuhkan, misalnya tahun, angka, atau nama kota. Begitu audionya selesai diputar, cek summary tadi, apakah sudah pas grammar dan logis. Jangan lupa cek ejaan kalian biar nilainya nggak berkurang. Dan tipe pertanyaan terakhir ini adalah making list. Di sini, kalian akan diberikan list of items dari audio dan diminta untuk mencocokkan list tersebut dengan pilihan jawaban di question paper. Audio akan berbicara sesuai urutan pilihan jawaban, bukan urutan list of items. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tugas yang diberikan. Jika jumlah pertanyaan lebih banyak daripada opsi jawaban, berarti ada opsi jawaban yang dipakai lebih dari sekali. Terkadang, ada juga opsi jawaban yang tidak terpakai. Kedua, jangan hanya dengarkan keywords, tapi dengarkan seluruh rekaman, karena jawaban bisa dalam bentuk sinonim. Dengarkan juga expressions yang digunakan. Tips terakhir, kalau Anda tidak menemukan jawabannya, tebak aja, jangan sampai ada jawaban yang kosong. Nah, itu tadi tipe-tipe pertanyaan yang ada di tes IELTS. Tidak semua tipe-tipe pertanyaan akan muncul, tapi pastikan kalian menguasai teknik mengerjakan setiap tipe-tipe yang ada. Sekarang kita kerjakan satu tipe pertanyaan. Sekalian buktikan tips tadi berhasil atau tidak. Tipe pertanyaan yang akan saya simulasikan ini adalah completing the notes. Ada 7 soal dari nomor 31 sampai 37. Sebelum mulai, kalian baca dulu petunjuk pengerjaan dan soalnya. Jika kita perhatikan lebih seksama, nomor 33 dan 34 memerlukan past participle, dan sisanya memerlukan nouns. Now, let's get this party started. Now, listen carefully and answer questions 31 to 40. We've been talking about choosing building materials in the last week. Now, a great many factors influence the choice of building materials. You can't make a house of cards, right? And people who live in glass houses and all that. Anyhow, today I'd like to say a few words about flooring. Some artificial materials can be used, like plastic for instance. Jawaban nomor 31 adalah plastik. Ingat,
Nama lain dari man-made materials adalah artificial materials. Dan rekaman tersebut berbunyi, Some artificial materials can be used, like plastic for instance. some artificial material like plastic for instance. Berarti jawabannya adalah plastik. Carry on. Which offer mixed blessings when used as a flooring surface. On the one hand, plastic is cheaper than nearly any other alternative, short of bare ground. Plastic also does not warp like wood. On the other hand, the best that can be said about plastic is that it looks like wood or stone. However, it cannot replace the real materials. As I have mentioned, I'm fixing up a new house. The decorator my wife hired told me plastic does a great job of looking exactly like plastic. Besides, it scratches easily, fades or discolors, and starts cracking within a year or two. So, if you're fitting out a sleazy hotel or plan to live in a trailer park, go with the plastic. Really though, for all intents and purposes, this leaves us with wood or stone as choices for flooring. Stone and wood are alike in at least one respect. Both go through processing before they can be put to use. Jawaban nomor 32 adalah processing. Dari rekaman tersebut berbunyi, stone and wood are alike in at least one respect. Both go to processing before they can be put to use. In other words, before being used, material undergoes processing. Let's go to number 33. Since few of us cut our own lumber or quarry our own stone, this is not perhaps a pressing concern. Still, do-it-yourselfers would do well to remember to buy only properly seasoned wood. Unseasoned wood warps, and a warped floor quickly becomes firewood. Jawaban nomor 33 adalah seasoned. Dari rekaman barusan berbunyi, still, do-it-yourselfers will do well to remember to buy only properly seasoned wood. Unseasoned wood warps, and a warped floor quickly becomes firewood. Kalau dilihat dari konteks jawaban, berarti wood should be cut and seasoned. Off to number 34 now. And its owner quickly becomes poorer. Likewise, except for dull-hued materials like slate or sandstone, most stone floors are polished before installation. The choice goes well. Jawaban nomor 34 adalah polished. Rekaman tadi berbunyi, likewise, except for dull-hued materials like slate or sandstone, most stone floors are polished. In other words, stone should be cut and polished. Move to number 35. Well beyond just wood or stone, each type requires many further considerations. A few special remarks are called for when considering wood. For example, as always, aesthetics, personal taste, and layout all play roles, as well as the type of house or room. Oh, and certainly don't forget the cost. Jawaban nomor 35 adalah the cost. Rekaman tadi berbunyi, as always, aesthetics, personal taste, and layout all play roles, as well as the type of house or room. Oh, and certainly don't forget the cost. In other words, aside from environmental factors, one should take the cost into account during construction. Sekarang masuk ke nomor 36. When it comes to cost, a rule of thumb is that the softer and less exotic the wood, the lower the cost. In the US, for instance, pine is both ubiquitous and cheap. Mahogany is imported and exorbitantly expensive. If you're on any kind of budget when remodeling, it's really helpful to remember to go for the softer woods. Aside from cost, there are still lots of different factors that are important in choosing the best flooring for the job. Continuing with the example of wood, one must consider the effects of each type of wood on the mood of the room. When selecting the best wood to use, particular attention needs to be paid to its grain patterns, texture, and color. Jawaban nomor 36 adalah grain patterns. Rekaman tadi berbunyi, when selecting the best wood to use, particular attention needs to be paid to its grain patterns, texture, and color.
In other words, some properties of material affect wood, such as grain patterns, texture, and color. Sekarang nomor terakhir. In rooms where relaxation or deep thought is the aim, say bedrooms or the study, dark, strong-grained woods are the rule. Here, the grain ought to match the furniture for a feeling of homogeneity. In rooms where activity and motion are typical, the dining room or living room, lighter, finer-grained lumber is more suitable. In such a setting, the wood grain might be useful in offering a contrast to the furniture. This leads to a feel of subconscious excitement in keeping with the room's function. In either case, though, consult a decorator. It is a decorator's job to know what materials to use to fit the function of the room. Though some things about putting together a room are subjective and based on one's individual taste, materials appropriate to a room's function are much more straightforward. A decorator takes the needs of the customer and uses a mathematical formula rather than subjective words. Jawaban nomor 37 adalah words. Rekaman barusan berbunyi, A decorator takes the needs of the customer and uses a mathematical formula rather than subjective words. in other words, use a mathematical formula to choose a type of wood, because words are subjective, which are ambiguous in verbal description. Sekarang kita cek jawabannya. Dan voila, benar semuanya. Semoga apa yang saya bagikan di episode kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berencana mengikuti tes IELTS, dan semoga hasilnya nanti bisa sesuai target. Kalau kalian tertarik untuk belajar IELTS sama saya, kalian bisa email ke alamat yang ada di kolom deskripsi. Episode berikutnya, saya akan membahas tentang reading section. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Harith signs out.